Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mencari harta karun. Dengan bantuan Heaven Swallowing Python yang menghalangi kera, Xiaoyan berhasil bergegas ke lembah gunung. Mendengar ledakan yang terdengar seperti petir di luar lembah gunung, tubuhnya juga berhenti sejenak. Dia menoleh dan menatap bagian luar lembah gunung, hanya untuk melihat bahwa langit hampir seluruhnya tertutup oleh cahaya 7 warna. Ukuran besar, Heaven Swallowing Python, samar-samar terlihat di dalam cahaya, memancarkan perasaan tertekan yang sangat kuat. Di bawah tekanan itu, udara dingin seputih salju yang sama kuatnya menutupi setengah langit. Hembusan sedingin es bahkan menyebabkan Xiaoyan yang berada di dalam lembah tanpa sadar gemetar. Bersantai. Meskipun Heaven Swallowing Python mungkin mengalami kesulitan jika ingin membunuh Snow Demon Sky Ape, seharusnya tidak ada masalah jika hanya ingin menundanya. Sekarang, kamu harus segera mencari Core Quenching Body Milk. Yao Lao tampaknya mengetahui dengan jelas kekhawatiran di hati Xiaoyan saat dia menghiburnya. Iya. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terus ragu saat dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah hitam pekat. Alisnya sedikit menyatu saat dia mengusap jarinya dengan lembut. Sepasang api berwarna hijau ditembakkan dari jarinya sebelum akhirnya menyebar di udara sekitarnya, seperti banyak lentera. Cahaya dari nyala api menyebar ke bawah dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan dari lembah. Xiaoyan menemukan ukuran lembah itu sebenarnya cukup besar setelah meminjam cahaya dari nyala api. Pohon tumbuh di seluruh lembah dan puing-puing berdiri di sekelilingnya. Namun, tidak ada makhluk hidup lainnya. Jelas, mereka telah diusir oleh kera langit iblis salju. Lingkungan di dalam lembah itu sedikit rumit. Mungkin akan membutuhkan waktu untuk menemukan Core Quenching Body Milk. Xiaoyan bergumam. Dia mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya saat tubuhnya melayang di udara. Api kecil berwarna hijau itu bergerak bersamanya, bertahan di sekitar tubuhnya seperti pengawal. Xiaoyan memperlambat kecepatan terbangnya saat dia secara bertahap bergegas menuju bagian dalam lembah gunung yang dalam. Area di sepanjang jalan sunyi dan tidak memiliki suara sedikit pun. Meminjam cahaya dari api, dia bisa melihat tulang putih tua yang terbuka. Pemandangan yang terlihat seperti kematian ini menyebabkan rambut dan tulang orang berdiri. Sepertinya manusia bukanlah satu-satunya yang menginginkan Core Quenching Body Milk ini. Bahkan beberapa Magical Beast memiliki niat untuk merebutnya. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas saat dia berbicara dengan lembut saat melihat tulang besar yang jelas bukan manusia. Efek dari mencuci dan memurnikan tulang seseorang yang dimiliki, Core Quenching Body Milk memiliki daya tarik pada Magical Beast yang jauh melebihi daya tariknya pada manusia. Jika seekor binatang mendapatkan benda ini, itu akan membuatnya lebih mudah untuk dilatih menjadi bentuk manusia di masa depan. Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tiba-tiba teringat akan Amethyst Winged Lion yang dia temui di pegunungan Magical Beast dari Kekaisaran Jia Ma saat itu. Pada saat itu, orang itu menyarankan pil transformasi tubuh sebagai pertukaran untuk kristal roh violet ketika Yun Yun ingin menukarnya dengan yang terakhir. Sekarang, Xiaoyan bukan lagi pemula seperti dulu. Di jalan seorang alkemis ini, dia sudah mencapai tahap mendapatkan pijakan di jalan. Secara alami, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nilai pil transformasi tubuh. Pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa sulitnya bagi Magical Beast untuk melarikan diri dari tubuh monster itu. Kecepatan terbang Xiaoyan tiba-tiba berhenti ketika nama itu tiba-tiba melintas di benaknya. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat saat wajah cantik dan anggun muncul dari dalam ingatannya.
Murid seperti air yang tenang itu masih membawa keagungan sebagai pemimpin sekte terkuat di dalam kekaisaran Jia Ma. Yun He. Yun, Xiao Yan dengan lembut menggumamkan dua nama ini yang memberinya dua perasaan yang sama sekali berbeda. Namun, dia mengejek dirinya sendiri saat dia menggunakan kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya, membuang perasaan itu di dalam hatinya. Sekarang, keduanya berdiri berseberangan karena berbagai hubungan yang berbeda. Dia adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte dan kemungkinan besar tidak mungkin dia akan berubah untuknya. Di sisi lain, dia memiliki dendam dengan Mystic Cloud Sekte yang tidak bisa dimediasi. Mengingat karakternya, dia juga ragu-ragu membuang statusnya saat bertemu dengannya. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke Kekaisaran Ma Jia di masa depan, mereka mungkin akhirnya saling berhadapan dengan senjata. Yao Yan dengan lembut mengusap wajahnya dan menghapus ejekan diri di sudut mulutnya. Tubuh terbangnya tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya adalah ujung lembah pegunungan. Menggunakan cahaya dari nyala api, dia bisa melihat gua gunung yang gelap di ujungnya. Sini. Xiao Yan bergumam sambil mengepakkan sayapnya dengan lembut. Baru kemudian tubuhnya terbang ke bawah. Sesaat kemudian, tubuhnya dengan gesit mendarat di atas sebuah batu besar di dekat gua gunung. Xiao Yan dengan lembut mengendus udara yang melayang keluar dari gua. Ada bau samar binatang buas yang mirip dengan yang ada di tubuh kera langit iblis salju. Ini seharusnya menjadi sarang kera langit iblis salju. Karena ia melihat bahwa Core Quenching Body Milk dengan kepentingan seperti itu, kemungkinan besar hidup cukup dekat dengannya. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, gumpalan api berwarna hijau yang bertahan di sekitarnya segera melesat ke dalam gua gunung. Itu secara acak bertabrakan di semua tempat sebelum Xiao Yan yakin tidak ada jebakan dan mengangkat kakinya untuk masuk. Ukuran gua gunung itu cukup besar. Jika tidak, akan sulit untuk menampung kera langit iblis salju yang tinggal di dalamnya. Tinggi bagian atas gua setidaknya lebih dari 10 meter. Puing-puing tersebar di mana-mana di dalam gua gunung, dan bulu putih terlihat di mana-mana. Langkah kaki Xiao Yan sangat cepat saat dia berjalan di dalam gua gunung. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit saat dia berdiri di depan dinding gua belakang. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Jangan bilang kalau Core Quenching Body Milk tidak ada di sini." Xiao Yan mengerutkan kening saat tatapannya menyapu seluruh. Segera, tatapannya berhenti di sudut dinding gunung. Sebagian besar tanah terbenam di tempat itu. Wilayah yang tenggelam dipenuhi dengan bulu berwarna putih dan jumlah jejak kaki yang lebih besar lebih banyak daripada area lainnya. Xiao Yan berjalan maju, berjongkok, dan mengamati tempat itu dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa ini tampaknya menjadi tempat peristirahatan kera langit iblis salju. Wilayah yang tenggelam tampaknya terbentuk dari tekanan tubuh besar yang terakhir. Xiao Yan tidak menemukan tempat aneh lainnya dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia akan berdiri ketika hatinya bergerak. Lengan bajunya dengan lembut menjentikkan ke atas tempat yang ditutupi oleh tumpukan bulu berwarna putih. Segera, angin muncul, meniup semua bulu berwarna putih itu. Lapisan pasir muncul di bawah bulu saat itu tertiup angin. Namun warna pasir ini jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan tempat lain. Sikapnya seolah-olah telah dibalik. Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan mundur selangkah. Dia sedikit meringkuk tangannya dan tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Mengikuti gelombang kekuatan hisap ini, pasir yang tersebar juga keluar secara eksplosif. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bola pasir seukuran bola basket di tangannya. Xiao Yan secara acak membuang bola pasir yang diaglomerasi. Dia menyedot pasir beberapa kali dengan cara ini.
Beberapa saat kemudian sebelum pasir benar-benar tersedot dan lubang hitam pekat muncul di tanah di hadapannya. Jelas bahwa lubang ini bisa diperluas. Namun, itu sudah cukup untuk ukuran Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan menepuk tangannya sebelum melambai. Api berwarna hijau yang tergantung di sekelilingnya melesat ke dalamnya. Ketika dia menarik kepalanya untuk melihat, terowongan di lubang hitam lebih luas dari yang dia duga. Dia tertawa sebelum melompat ke dalamnya. Setelah itu, dia maju dengan cepat di sepanjang terowongan bawah tanah besar yang berliku-liku ini. Xiaoyan sangat berhati-hati dan memanggil api hijau ke batasnya karena dia khawatir tentang beberapa bahaya tersembunyi di dalam terowongan. Sebanyak hampir 20 lebih api berwarna hijau tersebar di sekelilingnya. Mereka berulang kali terbang di depannya, mencari bahaya apapun. Terowongan itu sangat berliku, tetapi Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa dia secara bertahap bergerak lebih dalam di bawah tanah. Xiaoyan berjalan selama lebih dari 10 menit di bawah suasana sunyi ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cahaya putih kecil telah muncul di tepi terowongan hitam pekat. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Saat dia mendekat, cahaya putih itu secara bertahap membesar sampai akhirnya berubah menjadi pintu masuk gua yang dipenuhi dengan cahaya putih. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri di pintu masuk terowongan sebelum kakinya melangkah. Saat kakinya melangkah keluar dari terowongan gelap, Xiaoyan tiba-tiba merasakan area di depannya cerah. Tatapannya mulai melihat sekeliling setelah dia terbiasa dengan cahaya. Sebuah kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya setelah dia melihat lingkungan sekitarnya. Tempat yang muncul di hadapannya adalah dunia yang dipenuhi dengan stalaktit. Sekilas, stalaktit berwarna krem itu tak henti-hentinya menutupi area hingga ke ujung pandangannya. Cahaya berwarna putih pucat dipancarkan dari dalam, mengusir semua kegelapan yang ada. Stalaktit tumbuh di mana-mana. Beberapa dari mereka di langit-langit di atas bahkan sepanjang 100 meter. Sekilas, kubah gunung itu seluruhnya tertutup stalaktit yang sangat besar. Kadang-kadang, tetesan emulsi berwarna putih akan menetes ke bawah, membentuk percikan seperti bunga di tanah. Apa dunia bawah tanah? Xiaoyan perlahan pulih beberapa saat kemudian. Dia menepuk bibirnya karena terkejut sebelum berbicara dengan senyum pahit. Apakah Core Quenching Body Milk ada di sini? Bagaimana kita bisa mencarinya? Stalaktit seragam ada di mana-mana. Pergilah ke tempat di mana kekuatan tanah terkaya dikumpulkan. Tubuh Yao Lao melayang keluar dari cincin hitam pekat. Jarinya menunjuk ke kiri dan berkata, lewat sini. Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin untuk membalikkan tubuhnya dan bergegas ke arah yang dituju oleh jarinya. Xiaoyan buru-buru mengikuti dari belakang. Mereka berdua bolak-balik melewati dunia stalaktit ini selama hampir 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya memimpin untuk menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat stalaktit yang sangat besar di depannya dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru terlepas dari pengalamannya. Stalaktit di depannya ini berasal dari puncak kubah gunung dan digantung vertikal ke bawah. Ukurannya yang besar setidaknya lebih dari 100 meter panjangnya, dan diameternya setidaknya 2 orang yang berpelukan. Cahaya putih pucat bertahan di tubuhnya, membuatnya seperti pilar kristal. Stalaktit ini tidak diragukan lagi adalah yang terbesar di dunia bawah tanah ini. Ukuran ini seperti kaisar di antara stalaktit, menerima pemujaan stalaktit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tatapan Xiaoyan berangsur-angsur bergeser ke bawah. Di bawah stalaktit ini ada batu hijau yang sangat besar. Separuh bebatuan hijau terkubur di dalam tanah. Pada saat ini, ada takik yang bahkan tidak selebar 1 kaki pun di puncak batu hijau itu. Takik itu secara kebetulan menghadap ke ujung stalaktit di atas. Cairan putih krem sedalam 2 inci memenuhi takik. Mengambang di atas cairan krem itu adalah kabut putih samar yang melayang. Kabut putih cukup aneh.
tidak peduli bagaimana itu melayang, itu tidak pernah tersebar. Xiao Yan menghirup napas, dan tulang-tulang di seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan aneh saat ini. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke cairan putih krem di taki. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Kegembiraan melonjak di wajahnya. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa core quenching body milk yang telah dia cari sejak lama tanpa hasil, akhirnya muncul di hadapannya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.